ada sedikit ilustrasinya. Saya ngulang yang kemarin. Kalau dari ide pribadi biasanya bikinnya lebih semangat sih bang. Gitu. Maksudnya kan kita idenya tuh kayak langsung datang aja gitu kan, pengen langsung diterapkan di aplikasi. Gitu. Lumayan jadi portfolio. Ini aja pas lihat Google Play punya Pama. Kalau dia pelaporan ketinggian tanah Nah, ya, dan nggak semua bisa masuk ya, karyawan aja. iya bisa. Karena kalau misalkan nanti abang pengen pembatas nih dari login bisa. Contoh misalkan bos abang pengen keseluruhan aplikasi bisa kontrol. Misalkan karyawan cuma bisa ngepost rusaknya doang. Ya, Itu bisa dibatasi nanti. Itu jadi yang pembatasan. admin yang misal ini lagi dikerjakan, admin yang ubah Statusnya ya. Yang kontrol penuh misalkan cuma admin. Kontrol penuh atas aplikasi admin. Kalau bos misalkan cuma bisa ngeliat statusnya rusak. Kalau karyawan cuma bisa ngelaporin yang rusak. Kalau misalkan ditambah tabnya, misalkan ini yang lagi temuan, terus ini lagi dikerjakan, tab sebelahnya yang sudah selesai. Ada juga. Lebih banyak lagi nih. Bisa. Per activity juga bisa. Kalau mau pakai fragment juga bisa. Misal. Itu yang cut view itu apa ya? Cut view itu soalnya saya lihat nggak ada bedanya ya. Kalau secara kecilnya masih belum ada bedanya, tapi ini semoga sih online penyelesaian. Nah, kaki itu udah kayak gini. Ada papan. Ini kemarin dibikin kayak gini ini nih. Ini punya yang ada di YouTube. Nah, ini yang ada YouTube. Nah, pengelompokan. Nah, ini bisa punya abang tadi misalkan statusnya. Statusnya yang ini belum dikerjain, ini yang udah dikerjain, ini yang di satu halaman bisa tinggal dipakaikan scroll view. Nah, ini kalau QR-nya kan kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini yang udah menggunakan cut view seperti ini. Kalau yang saya ajarkan sementara kan menggunakan list view, tapi yang ini udah menggunakan recycler view namanya, seperti YouTube kayak gitu. YouTube itu kan banyak infonya nih. Nanti kalau misalkan abang pengen pakai foto, saya ini pakai recycler view, jadi banyak yang gini bisa tidak ikonnya gitu. Nah, grafik juga bisa abang bikin. Nah, kayak gitu. Jadi ini semuanya pakai library bang. Kalau udah library direct doang. Iya. Itu semua itu library-nya. Hah? Free. Asal paham. Iya, dari GitHub banyak sih soalnya. Nah, jadi kayak gini. Ini saya jelasin alurnya ya. Pada saat form data karyawan ini input data nih, penginputan datanya daftarin karyawan, misalkan nanti register juga kayak gini. Berarti logiknya adalah create sistem create atau memasukkan data begitu, yang inputkan data. Jadi pada saat kita inputkan data di sini, nah jabatan ini bisa jadi pembatas abang nanti. Misalkan jabatannya adalah direktur, berarti apa nih hak aksesnya dia di aplikasi seperti itu. Di sini yang dimasukin, misalkan di sini Adi, jabatannya misalkan admin. Ini kan masih masih semuanya manual. Kalau jabatan semuanya tersedia ya biasanya di kantor itu tersedia bisa menggunakan spinner, berarti tinggal diklik pilihan jabatannya apa gitu. Setelah itu logiknya kita simpan. Nah, ini juga berlaku berarti untuk kerusakan punya abang yang tadi. Buat registernya. Iya, buat pelaporannya. Ini rusak di sini sekian. Rusak datanya tempatnya ini, rusaknya apa. Kalaupun nanti perlu foto berarti tambahkan satu tombol untuk mengarah ke kamera, misalnya seperti itu. Nah, setelah tadi sudah disimpan datanya berhasil, berarti otomatis di sini masukin nih nanti punya abang yang rusak apa aja, dibikin list kayak gini kan, timeline kayak gini.
Jadi siapapun yang input dari HP manapun sebenarnya di sini tampil Oke. di sini karena dia online. Ini pakai card view nih? Belum. Belum. Ini masih Ini menggunakan list view. garis-garisnya pakai apa? Pembatas list view otomatis. Kalau datanya ada, dia akan bikin garis sendiri. Gitu. Nah, jadi ini nanti dibikin tulisan kayak gini aja sementara dulu. Jadi misalkan nanti ada foto, tambahin di sampingnya. Atau dibikin gede, terus caption di bawahnya juga bisa. Itu improve dari abang aja. Saya saranin menggunakan card view, lebih bagus nanti. Jadi untuk pembelajaran sederhananya dulu. Gitu. Nah, perubahan status, logiknya adalah di sini, di bagian update. Misalkan, tadi kan statusnya dari rusak, proses perbaikan, sampai selesai misalkan. Ini anggap kita ubah jabatannya gitu. Misalkan admin, tadinya admin jadi bendahara. Maka di sini doang gitu ya. Tinggal di update datanya, update pegawainya. Nah, jadi sudah berubah menjadi bendahara. Itu kalau misalkan diubah ke main activity yang lain, Apanya? ini kan misalkan activity ini ya, Daftar. Nah. Pindah ke yang update misalkan sudah selesai, jadi activity selesai kegiatan. Bisa. Tinggal di tombol update-nya tadi. Itu ya, tujuannya ke Nah, tujuannya kemana arahnya. Nah, logiknya kan berarti sudah bermain. Itu udah dapat tuh. Iya, ya logiknya sudah dapat berarti. Nah, kan biasanya alangkah uniknya misalkan gini. Pada saat sudah terselesaikan, misalkan saya ambil contoh aja. Misalkan sudah selesai, nanti logiknya adalah pada saat selesai datanya hilang. Misalkan dari timeline juga bisa. Atau masuk ke kombinasi selesai, bisa dikelompokkan kayak gitu. Kalau memang datanya pengen dihapus, dihapus. Nah, di sini laporan ini berbentuk PDF. Pada saat saya tekan, nah, di sini sudah masuk ke internal memori kita. Handphone. Iya, memori handphone. Ini misalkan pengen per bulan, bisa kita sortir, kerusakannya apa, perbaikannya apa, sisanya untuk bulan depan apa, itu bisa untuk laporan secara bentuk hard copy-nya. Itu kalau misalkan langsung ke Excel enggak? Tinggal rubah ininya, apa format extension-nya. Kalau ini kan .pdf ya. Jadi maksudnya printnya tuh di Excel-nya udah ada formatnya, jadi masuk ke Excel kan? Iya, kalau nggak salah rubah aja sih bang. Saya masih ngebentuk PDF sih. Tapi kan tetap ada filenya. Maksudnya setiap lakukan itu dia punya file master gitu loh. Iya. Dia tinggal begitu ini masuknya ke filenya itu. Tetap ada. Soalnya intinya file master kita tuh ada di database semuanya. Semuanya tersimpan di database. Itu kan cuma menampilkan apa yang kita perlu aja. Ini tadi masuknya di emulate. Membuat PDF yang seperti saya ini juga menggunakan library gitu. Jadi memang selagi koneksi internet ada, terselamatkan saja. Nah, ini laporan-laporannya nih. Yang hari ini Nah, format ininya bikin gimana? Kotak-kotak ini. Kotak-kotak di Android, di Java. Nih, tabel, table style, semuanya di. Nah, ini kan file name-nya .pdf kayak gitu. Kalau Excel tuh apa ya? Apa ya? LS. Kita coba dulu dah. Excel apa ya? XLSX. Coba. Siapa tahu bisa. Saya belum pernah nyoba juga. Barang.
Kalau login itu logikanya adalah baca, logikanya adalah select. Kemarin kan ada pada saat bikin file PHP ya. File PHP itu insert, select, update, delete. Nah, untuk login itu select tapi menggunakan where di mana. Misalkan pengen login atas nama admin, passwordnya 1. Maka select di table mana where admin, where user adalah admin, and menggunakan logic and passwordnya adalah 1. Maka dia akan memilih data yang admin dan 1 passwordnya. Tapi tutorial login banyak aja di YouTube, di internet juga banyak. Kagak ada. Soal nggak ada ya. Lalu sekali lagi. PDF tetap. PDF ya. Berarti ada extension lagi nanti. Jadi dicari-cari aja. Oke. Nah, untuk malam ini kita coba ke bagian simpan data dan baca datanya. Ini nanti saya tayangin di YouTube, jadi perhatikan logiknya aja sih. Nah, pada saat kita ingin menyimpan ke sebuah data, ya, ke dalam sebuah database, yang paling pertama harus diingat adalah yang kemarin di bagian Visual Studio Code, yang file PHP itu. File PHP itu adalah penentu masuknya data kemana, gitu. Karena di dalam file PHP tersebut kita meletakkan nama-nama field kemarin, field atau rak buku kemarin, gitu ya. Saya analogikan perpustakaan kemarin. Jadi dalam file PHP tersebut itu posisi-posisi tabelnya diperhatikan. Contoh, nah ini ya. Saya menggunakan Notepad. Nama jabatan gaji. Perhatikan di sini nama jabatan gaji. Boleh nggak ini tertukar? Boleh. Tetapi salah alamat. Gitu. Bakal salah alamat. Kenapa? Karena ini menyesuaikan posisi dari tabel. Kolom-kolomnya. Iya, dari kiri ke kanan. Field. Ini menyesuaikan dengan field yang ada di database kita. Ada yang bisa kemungkinan datanya tetap masuk, ada yang kemungkinan datanya error. Seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalaupun masuk, sudah bisa saya yakinkan bahwa dia akan salah alamat. Seperti itu. Nah, ini perhatikan ininya. ID kenapa boleh ditinggal? Karena ID menggunakan auto increment. Atau dia otomatis bertambah 1. Tapi nggak berurutan ya? 1, 2, 6 gitu. Ini karena datanya pernah saya hapus. Gitu, karena dia misalkan nih 1, 2, 3 ya. Data 3-nya saya hapus, dia akan melanjutkan di posisi 4 tetap. Sistemnya begitu ada tambahan. Iya, begitu ada tambahan datanya. Gitu. Itu karena sudah pernah. Nama jabatan gaji, ingat penulisannya juga nama jabatan gaji. Seperti itu, kolomnya diperhatikan. Nah, di sini sudah kita masukkan create-nya, baru kita hubungkan ke bagian Java-nya. Di sini metodenya saya bikinkan seperti ini. Metodenya adalah tambah karyawan, yang mana codingnya di bagian sini sampai ke bawah ini, gitu ya, sampai sini. Nah, yang bagian ini di mana nih makanya atau PHP-nya di mana terhubung ke tempat kita, ada di bagian koneksi kemarin. Jadi yang ini harus dibuat dulu. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Aliasnya dulu nih sini. Iya, dibikin inisialisasinya dulu di sini gitu ya. Harus dikenalin dulu nih. Filenya apa? create.php karena kita bikinnya di sini juga create.php seperti itu. Nah, ingat ini adalah
hostingan kita, domain kita. Jadi misalkan nanti menggunakan hosting, berarti nanti kan dibikinkan ya. Jadi ini IP komputer ya kalau ini? Iya, ini IP komputer sementara. Tetapi nanti dibikinkan sama bekantan jantan hostingan. Jadi abang nanti hostingnya kesini. Sama ini foldernya, terus nama filenya. Akan jadi seperti ini kemarin. Terus ini result, ini akan dipakai di bagian read atau menampilkan data. Tak ini adalah nama-nama field. Jadi di sini tetap harus sesuai dengan yang ada di dalam database. Penulisannya pun tidak boleh kalau misalkan di sini boleh di sini menggunakan huruf besar, boleh, tetapi kalau di sini menggunakan huruf besar, di dalam sini juga harus menggunakan huruf besar. Jadi apa penulisannya tetap case sensitif. Oke. Nah, untuk rootnya di sini tambah karyawan. Namanya diambil dari txt nama gitu ya. Txt ini saya masih pembawaan yang dulu. Txt ini edit text nantinya kalau belajar. Edit text atau sama dengan txt gitu ya. Txt nama, jabatan, gaji diambil dari activity yang di depan tadi. Nah, yang ini txt nama, ini txt jabatan, ini txt gaji. Jadi untuk mengisikan data ke dalam field 3 ini diambil dari inputan yang ada di sini. Seperti itu. Nantinya codingnya adalah seperti ini di metode simpan. Nah, tambah karyawan dimasukkan di dalam button simpan, ditambah karyawan, diklik. Nah, seperti ini. Ingat kalau ada kata-kata final berarti dia akan kita rubah ke dalam konstanta. Gitu. Oke. Nah, sekarang kelas add karyawan. Nah, ini udah menggunakan turunan di dalamnya. Gitu. Tapi ini nggak usah abang terlalu pahami gimana. Ini hanya proses di belakang layar istilahnya. Seperti itu. Jadi kan tadi saya munculkan ya loading tuh. Loading itu di belakang layarnya ini prosesnya. Seperti itu. Jadi gitu doang. Itu biarkan sistem yang bermain gitu. Tetapi secara gambaran besarnya adalah di sini kita bikin progress dialog loadingnya gitu ya. Ini pesan untuk loadingnya gitu ya. Ini activity di mana kita menampilkan loadingnya. Seperti tadi kan activity-nya yang ini ya. Maka dia akan menampilkan loadingnya di halaman ini gitu. Terus ini pesan kedua menambahkan itu di bagian atasnya tadi. Kalau untuk tunggu ini di bagian tengah-tengahnya gitu ya, proses tunggu. Nah, ini sampai geser ke sana, biarkan seperti ini posisinya. Selanjutnya adalah untuk bagian on post execute ini di sini dia akan menampilkan ketika aplikasi atau data tersebut sudah berhasil disimpan atau tidak berhasil disimpan. Pesan yang kita buat di PHP kemarin dia akan tampilkan. Nah, di sini seandainya statusnya berhasil, maka dia akan menampilkan ini. Seandainya statusnya gagal, dia akan menampilkan ini. Seperti itu. Dipanggilnya di mana? Di bagian sini. Iya, di bagian post execute-nya. Gitu. Jadi di sini akan menampilkan pesan entah itu berhasil atau tidak. Ya. Nah, datanya di mana? Do in background atau di penempatan background data, penempatan proses di belakangnya, belakang layarnya. Di sini karena kita menggunakan yang kemarin adalah post metodenya, maka di bagian sini send post request karena kita menggunakan post. Get ada di contoh delete nantinya. Contohnya untuk penggunaan delete kita menggunakan get seperti itu. Jangan lupa nih, saya sampai hari ini pun masih bisa kelupaan. Kenapa nanti datanya nggak bisa bertambah? Jangan lupa di bagian ini. Ya. Add karyawan, di-execute atau dieksekusi. Add karyawan ini apa? Nama kelas ini. Jadi di dalam kelas ini harus kita eksekusi agar bisa berjalan. Seperti itu. Nah, sekarang saya contohkan ngebikinnya. Ini nggak usah tulis panjang, Bang. Gitu ya. Yang ini nggak usah ditulis sepanjang ini. Gitu ya. Kita bisa manfaatkan fitur prediksinya. Misalkan saya bikin private tambah saja.
private method void tambah. Nah, ini tetap saya copy. Nah, bagian ini aja yang kita tuliskan secara manual. Kelas misalkan add data. Ini penamaan kelasnya bebas, seperti penamaan metode apapun gitu ya. Bebas. Extend-nya atau kita ambil library dari asynchronous task gitu ya. Nah, ini pilih enter, terus masukin dalamnya syarat-syaratnya adalah method void string. Setelah itu buka kurung kurawal enter. Nah, dia kan merah ya. alt enter atau pilih ini bisa juga. Implement method, pilih yang ini. Nah, ya, satu. Yang kedua apalagi tadi diperlukan on pre dan post execute. Caranya bagaimana? alt insert keyboard. Nah, alt insert keyboard override method. Ya. Pilih on pre dan post execute. Enter. Sudah. Gitu. Jadi jangan ditulis manual. Karena kalau ditulis manual override ini tidak akan hijau. Nah, gitu ya. Override ini tidak akan hijau kalau di bawahnya belum terpenuhi syarat penulisannya. Gitu ya. Harus ada super, harus ada pemanggilan balik gitu. Jadi memang harus kalau gunakan fungsi yang prediksi dia. Saya ulangin menggunakan alt insert gitu ya. Kalau punya saya karena kebetulan double jadi alt fn insert gitu ya. Pilih dua ini. Nah, seperti ini baru diisikan kebutuhannya. Karena di sini pakai loading, ini diisikan, di pre-execute-nya juga diisikan. Post-execute dan pre-execute diisikan manual, dua baris ini. Yang ini juga manual. Setelah itu, jangan lupa dieksekusi. Di luar dari kurung kurawal kelas ya. Ini kan kurung kurawal kelas ini. Di bawah ini nanti execute-nya. Eksekusi yang tadi. Dua ini di bawah ini. Berarti di yang private-nya ya? Iya, yang di private-nya benar. Berarti kan ini karena ini kelasnya add data, berarti add data. Nah, ini jembatannya bebas sebenarnya. Samakan juga nggak apa-apa. Add data, enter, sama dengan new, atau dihubungkan dengan kelas add data. Sudah. Setelah itu, add data yang ini. Nih. Kalau dia terpakai pasti berubah warna. Kalau belum terpakai seperti ini ya. Iya. Nah, kalau dia terpakai pasti berubah warna. Terus execute. Titik koma. Gitu. Selesai. Untuk bagian create. Nah, nanti apapun kebutuhan datanya itu dimasukkan di sini. Gitu ya. Misalkan karena tadi kan kita menggunakan, ingat kemarin perpindahan activity menggunakan put ya, put string atau menggunakan map namanya. Di sini koneksi tag nama. Kenapa seperti ini? Lebih gampang untuk pemanggilan berulang saja. Sebenarnya ini bisa dituliskan manual nih. Karena kita punya 3 data di sini. Nama, jabatan, dan gaji yang akan dimasukkan. Maka otomatis di sini juga kita bikin 3 put string gitu ya, atau 3 param ini. Seperti ini penulisannya. Terus param put untuk nama diambil dari karyawan nama di sini. Ya, untuk mengisikan data nama. Nah, ini sebenarnya bisa dituliskan manual seperti ini. Nama. Sebenarnya kayak gini awalnya. Tetapi karena kita menggunakan nama ini beberapa kali, maka kita masukkan di dalam koneksi tadi. File koneksi di bagian tag jabatan. Ini kalau kita klik kan dia akan langsung mengarahkan ke file koneksi. Nah, dia akan memanggil yang ini kelasnya. Seperti itu. Jadi di sini
koneksi, tag, jabatan, isinya sebenarnya yang ini, jabatan, gitu ya. Jadi kita tinggal panggil kelas aja. Koneksi, di sini menggunakan tag nama. Nah, kayak gitu. Diisikan datanya adalah nama, diambil dari txt atau edit text nama. Jabatan juga begitu, gaji juga begitu. Kalau nanti menggunakan radio, button, atau menggunakan spinner seperti contoh yang kemarin, hanya berbeda item saja. Secara logiknya sama. Terus di sini request handler untuk request ke server, ini kan sudah kita bikin filenya kemarin yaitu bagian request handler. Yang ini di copy saja gitu ya, atau dituliskan secara seperti ini. Ini kalau sudah jadi satu file seperti ini tinggal copy paste aja, sama saja sih. Request handler. Nah, di sini post request. Ini adalah URL PHP kita. Kalau kita pengen tahu, kontrol ditahan, arahkan kursor seperti ini. Dia akan menampilkan datanya. Adalah domainnya, path-nya di mana, filenya apa. Kalau misalkan hosting di yang luar ya, internet, berarti file PHP-nya tuh di yang di server sana, di server online sudah. Terus koma ini param di sini diambil dari ini. Jadi semua datanya sudah masuk ke dalam parameter ini. Gitu. Oke. Return atau dinilai balikan, kembalikan. Return ini sama juga seperti eksekusi. Eksekusi data yang di dalam sini. Gitu. Nah ini untuk tambah data selesai gitu ya, aman. Ini kalau ini kan yang buat ini ya apa? Pendaftaran list pendaftaran ya. Kalau misalkan nanti yang pelaporannya itu bisa di satu activity ini kan atau beda? Pelaporan apa? Yang tadi rencana saya tadi. Oh, rencananya. Kan logiknya pakai ini kan kurang lebih nih. Di activity ini kan atau beda? Tergantung abangnya pengen gimana. Misalkan pengen berbeda activity juga bisa. Kalau misalkan satu activity dengan timeline-nya ya maksudnya juga bisa. Bagusnya menggunakan card view tadi. Jadi misalkan papan di atas untuk timeline. Istilahnya kalau di Facebook apa yang Anda pikirkan. Gitu ya. Terus bawahnya bikin daftar bisa. Iya, kayak gitu. Jadi itu kita ketik situ nanti pos di bawahnya. Bisa. Gitu juga bisa. Nah, maksudnya activity itu kan yang logik ini kan dipakai juga buat yang register karyawan kan? Iya. Nah, terus yang buat pelaporannya di activity lain, ini tetap di logik Java-nya di sini juga atau? Iya, sama logiknya. Sama logiknya, tapi kan nanti berbeda activity ya. Berarti di activity itu tambahkan satu, misalnya di activity pendaftaran karyawan tambahkan satu tambah karyawan. Di activity permasalahan, masalah itu ditambahkan satu tambah resiko, tambah masalah itu, tambah kerusakan. Di mana kita membutuhkan tambah data, baca data, update data, hapus data, di situ dimasukkan codingnya, gitu aja. Oke, sudah sampai di sini. Nah, ini untuk yang tambah data seperti ini. Ini juga terpakai untuk logiknya terpakai dengan update dan juga delete. Logik tambah datanya ini terpakai dengan update dan delete, gitu ya. Yang berbeda hanya di bagian read yang saya bahas sekarang, gitu ya. Yang bagian read ini, daftar karyawan ini, itu kita ngebikin satu list view. Nah, seperti ini. Kemarin ada saya masukkan di video yang UI. Sudah dibikin nih, Bang? Belum. Ya. Nah, jadi seperti itu aja. Dibikin ya. List view karyawan. Ini kan masih seperti ini ya, bentuknya default. Nah, cara kita agar bisa dia improve atau apapun tampilannya kita pengen bikin, itu klik kanan, new, layout resource file. Di sini masukkan seperti ini, list karyawan namanya. List karyawan, ini seperti yang di bawah ini. Nanti tampilnya seperti ini. Nah, list ini kan kosong ya, karena memang nggak ada saya masukin teks apa-apa. Gitu. Tetapi nanti jadinya seperti yang tadi.
jadinya seperti yang kalau sudah ada datanya seperti ini. Ini ID-nya, nih XView ID, ini namanya di sini, jabatan di sini, gaji. Makanya ini ada 4. Kalau mau ke samping berarti dibikin orientation-nya menjadi horizontal. Permainan tampilan list di sini semuanya. Itu 4 tapi coba jumlahnya. Bisa lebih? Kalau lebih? Bisa ditambahkan di sini. Kalau mau gambar tambahkan di sini juga. Kalau mau tombol ditambahkan di sini juga. Tapi kalau gitu ada limitnya dong orang post nanti. Kalau nggak kita tambahin di sini list view-nya. Enggak. Kalau untuk datanya semuanya bisa. Tetapi kalau untuk item yang di post itu kan sudah kita tentukan. Misalkan kayak punya abang, kalau jumlah datanya tidak ada limitnya. Nah, tergantung database aja muat atau enggaknya. Tapi kalau misalkan untuk datanya itu ada limitnya karena abang yang tentuin. Misalkan nih ID-nya sebagai ID kerusakan sebagai primary key ya. Terus kerusakannya apa? Lokasinya apa? Statusnya apa? Itu kan limit, berarti orang hanya bisa memasukkan 4 data. Gitu aja. Mas yang listnya ini loh. Ini kan ada 4 ya? Ada 4. Berarti yang tampilan sana 4. Enggak. Oh, bisa lebih. Ini lebih ini. Oh. Ini kebetulan ada yang data yang kosong. Ini kalau per item. Jadi satu item ada 4 data yang ditampilin. Ini item kedua, data ketiga, data keempat, data kelima sampai ke bawah nggak ada batasan. Oh, yang di apanya? XML-nya ini berapa? Ini. Yang ini. Teksturnya 3 semua. 4. 1, 2, 3, 4. Per item datanya 1, 2, 3, 4. Oh. Gitu. Jadi ini nggak ada batasan. Oh iya. Nah. Gitu. Berarti bikin dulu ininya ya, list karyawan dulu ya? Iya, list karyawan untuk menampilkan data di dalam list view. Terus dipanggilnya nanti di Java. Java. Nih, saya tampilkan coding untuk pemanggilannya. Jangan lupa seperti tadi di koneksinya ditambahkan dulu read atau baca datanya ya. Terus array-nya, karena kita menggunakan array seperti kemarin dijelaskan, array itu adalah sebuah sebuah variabel yang bisa menampung banyak data selagi jenisnya sama. Misalkan nama, dia bisa menampung lebih dari satu nama. Terus di sini. Nah, ini untuk tampil data ya. Tampil data ini ada perbedaan. Di sini tampil data itu menggunakan 2 metode gitu ya. Yang pertama adalah menampilkan data itu sendiri, yang kedua adalah get JSON atau get data dari database. Kenapa get JSON? Karena datanya yang ini sebenarnya bentuknya adalah JSON gitu ya. Kalau pengen lebih kelihatan itu menggunakan Postman saya. Jadi data ini kan ada kurung kurawal kayak gini ya. Ini sebenarnya masuk ke dalam namanya adalah API Application Programming Interface atau library JSON seperti itu. Jadi kenapa di sana menggunakan JSON? Jadi dia memanggil get JSON yang di dalamnya sama seperti yang tadi bagian create, yaitu menggunakan asynchronized task yang dalamnya juga sama, on pre, on post, do. In backgroundnya di sini ini get saja, itu ya memang secara semuanya kalau untuk read itu meskipun metodenya tidak dikenalkan, tetapi kita menggunakan get seperti itu karena tidak ada parameter. Kalau misalkan parameter nanti bisa menggunakan post.
seperti login, itu kan sudah ada parameternya, yaitu username dan password. Berarti bisa menggunakan post seperti itu, atau menggunakan get dengan parameter juga bisa. Parameter itu ingat adalah penghubung kemarin. Oke. Nah, JSON itu nah, sebenarnya JSON itu tampilannya seperti ini. Nah, gitu ya. Sudah per data. Ati bendahara gitu. Yogi bendahara gitu. Jadi ini yang kita ambil per data ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang paling pertama dibikin itu bikin aja dulu kelas yang bagian get JSON seperti tadi, gitu ya. Kelas get JSON sama di dalamnya. Nah, yang menjadi pembeda adalah di bagian on post execute-nya. Di sini dibikin dulu satu variabel JSON string di bagian atas ini. Bikin variabel JSON string, terus di sini diisikan JSON string adalah S. S ini dari mana? S ini nanti yang akan mengeksekusi datanya. Coba kita buka. Nah, di sini dia akan mengeksekusi semua data yang ada di dalam row ini. Gitu. Ini kan array, ya. Nah, gitu ya. Jadi kenapa di sini? Ini kan satu nama tetapi bisa menampung banyak nama, array. Dia akan mengeksekusi di sini JSON string. Di sini bertambah satu, gitu ya, yaitu parameter. Kalau yang tadi, nah juga ada tetapi tidak dipakai S-nya. Tetapi di sini karena kita memakai untuk menampilkan data, maka di sini menggunakan string S atau mengambil data JSON-nya. Seperti itu. Selanjutnya adalah JSON string S. Di sini tampil data, ini nanti metode yang ini di dalam sini. Selanjutnya adalah di sini menggunakan sama seperti tadi request handler juga, jangan lupa dieksekusi, ya. Nah, ini kan di sini ada tampil data ya di bagian pemrosesan di belakang layarnya. Sini kita klik. Nah, JSON string tadi kan diambil dari array ini ya. Nih, array. Nah, result ini. Nah, ini kan berisikan JSON string. Nah, pada saat di sini dipanggillah JSON object, JSON string. Yang mana JSON string ini berisikan sebenarnya kan S ya tadi. Variabelnya S, tetapi S-nya itu isinya ini, itu result. Ya. Oke, lanjut. Di sini JSON object diinisialisasikan seperti ini, string list gitu ya. List ini diambil dari yaitu list dibuat baru. List ini adalah array list atau kalau di dalam Java istilahnya untuk menampilkan data array berupa daftar atau list. Itu adalah sebuah tipe data. Array list ini adalah tipe data untuk list. Seperti itu. Ini penamaan saja, list. Ini bisa nanti misalkan abang kan punya dua objek tadi, karyawan sama permasalahan. Berarti ini bisa nanti dibedakan, list karyawan sama list permasalahannya apa. Seperti itu bisa. Array list. Nah, di sini ini dituliskan sama saja. Nah, kenapa ada menggunakan try di sini? Ini adalah cara untuk kita meminimalisir agar tidak force close. Gitu ya. Karena berhubungan dengan database sangat sensitif, ada data yang tidak atau kelupaan dimasukkan. Jadi agar aplikasinya tidak selalu force close atau tidak selalu terhenti, maka kita gunakan try terlebih dahulu. Cara memasukkan try ini lebih gampang seperti ini. Tuliskan try. Nah, ini pasti merah di sini ya. Tuliskan terlebih dahulu pasangannya yaitu catch.
baru JSON exception-nya, terus error. Nah, ini variabel aja. Ya, ini penamaan variabel. Kalau di sini variabelnya adalah Kalau di sini misalkan dinamakan error, begitu. Setelah itu, nah sudah. Nanti yang ini error print stack trace. Nah, seperti ini masih error karena di sini belum ada return gitu ya. Kalau sudah datanya diisikan nanti tidak error lagi. Jadi seandainya yang di try ini ada yang tidak tereksekusi atau ada error, dia tidak force close tetapi dia akan mengambil bagian catch ini. Langsung dia akan mengarah ke bagian catch ini, dia akan tampilkan pesan errornya di bagian sini nanti. Seperti biasa run gitu ya, akan ada errornya. Gitu. Jadi tidak force close tetapi errornya tetap diberitahu. Jadi setiap tadi float itu pakai try ini dulu ya? Iya. Try catch ya. Oke, saya lanjutkan seperti tadi. Nah, ini menggunakan perulangan. Jadi integer i atau batasan datanya kita menggunakan variabel i sebagai indeks. Ingat diawali dari 0. Indeks itu kalau punya 4 data berarti 0, 1, 2, 3. Hitungnya 4. 0, 1, 2, 3. Oke. I result length atau panjangnya atau banyaknya resultnya. Misalkan data di dalam database ada 10, maka result length-nya ini adalah 10 terisikan. Dia otomatis diambil dari sini. Koneksi JSON array tag resultnya. Jadi result kita berapapun nanti posisinya data kita berapapun dia akan mengikuti sebagai variabel resultnya. Seperti itu. Ingat i selalu bertambah 1. JSON object Joe ini hanya penamaan variabel saja. Kalau mau gampang misalkan di data gitu ya. Seperti ini atau apapun nanti sesuai kebutuhan. Ini kita beri nama Joe. JSON object adalah berisikan data result get JSON object i. Nah, di sini dimasukkan nih data-datanya ke dalam variabel ID berisikan JSON get string koneksi tag ID. Ini kalau tanpa ini seperti ini berarti ID ya. Karena tadi saya bilang kita menggunakan beberapa isi yang sama. Cuma di ini apa? Ini read ya? Ini di read, tadi di create sudah juga digunakan. Jadi kita menggunakan penulisan kelas tag ID seperti ini. Oke. Nama, jabatan juga seperti itu. Baru, nah di sini karena kita menggunakan list lagi, maka menggunakan hashmap lagi seperti itu. Put pegawai, employee, put koneksi, put datanya diisikan untuk mengisikan ID diambil dari variabel ID di sini. Ya. Ini datanya diambil dari database di sini, tetapi sudah dimasukkan ke dalam variabel ID. Jadi untuk menampilkan ke list, kita cukup list add employee. Jadi semua data yang di sini sudah termasuk ke dalam list. Diwakili oleh variabel employee dengan tipe data map. Gitu ya. Seperti itu. Variabel employee-nya di mana di ini? Di sini. Oh, sampai situ. Ini tipe datanya adalah hash map. Gitu ya. Di add atau dimasukkan ke list. Nah, setelah itu yang ini diabaikan karena ini hanya untuk cetak error. List adapter. Adapter itu untuk menampilkan datanya, istilahnya. Yang tadinya list ini masih dalam bentuk dalam satu variabel, dimasukin ke adapter dulu nih. Jadi adapter ini buat menampilkan data ke si pengguna. Seperti itu. Simple adapter. Nah, ini list activity-nya yang tadi, yang ini. Terus ditampilkan ke R layout list karyawan. List karyawan yang mana? Yang tadi. Yang kita bikin ini tadi. Yang tampilannya ini. 1, 2, 3. Jadi, untuk mengkoneksikan antara dua XML ini di dalam Java ini. R ID list karyawan. Di sini yang di Java list karyawan itu kosong. Yang mana?
list karyawan XML di Java-nya. Ini nggak ada Java-nya. Ini cuma file XML doang. Karena kita Tadi rising-nya add ya? Iya, new layout resource doang. Kalau kita pilih yang ini, dia akan nge-create 2 langsung nih. Ya, layout resource file doang. Seperti itu. Selanjutnya list karyawan. Nah, new string di sini menggunakan lagi. Ini posisi ingin menampilkannya. Tag ID atau ID ingin ditampilkan. Ini kan koma ya. Ditampilkan di dalam RID. Ini adalah text view ID yang ada di layout list karyawan. Nah, kalau saya klik dia akan langsung koneksi. Jadi kalau di tag ID atau ID dia akan menampilkan di bagian ID. Kalau nama dia akan menampilkan di bagian nama. Kolom, ini posisinya seperti kolom. Jabatan, gaji. Setelah itu baru dimasukkan mlist view karyawan. Set adapter. Mlist view karyawan adalah list view, gitu ya. List view karyawan yang ini. Seperti itu. Yang ini baru dimasukkan ke sini. List karyawan ini baru dipasang ke sini. Seperti itu. Gitu. List view. Nah, jangan lupa ditambahkan di sini implement list view on item click listener. Yang mana kegunaan dari ini di sini dipakainya. List karyawan on item click listener this. Artinya apa? Pada saat nanti list ini kita klik, dia bisa memasukkan fungsi apapun yang kita inginkan. Misalkan seperti fungsi menampilkan halaman lain, aktiviti lain, atau menampilkan yang diklik muncul pemberitahuan, misalkan seperti itu. Agar listnya bisa diklik. Nah, kalau sudah sampai list set adapter, yang dipanggil itu yang JSON. Kenapa? Karena tampil data ini dipanggil di dalam JSON sini. Jadi yang metode tampil data tadi dipanggil di get JSON-nya. Jadi untuk memanggil di onCreate, metode utama cukup get JSON. Di dalam get JSON sudah ada tampil data. Itu dua terkoneksi langsung. Ini kalau kita tampilkan dia sudah bisa jalan, gitu ya. Nah, nanti pada saat ngebikin yang ini pasti error. Ya. Nah, ini pasti merah kalau abang cuma tuliskan ini dulu. Caranya implement method lagi di lampu error, implement method, implementasikan on click yang bagian ini, terus di OK. Gitu. Baru dia berhenti error. Yang mana on click itu akan kita isikan data perpindahan activity seperti kemarin. Kalau kemarin perpindahan activity-nya lewat tombol ya. Kalau ini lewat list view seperti itu. Secara logiknya sama saja. Yang ditampilkan di ketika diklik. Iya, ketika diklik. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk get JSON-nya dibikin terlebih dahulu, nanti tampil datanya pasti error karena metodenya belum dibikin. Setelah itu dibikin metodenya tampil data seperti ini. Ya. Ini di jeda-jeda saja nanti. Nah, terus pada bagian on item click, jangan lupa di dalam on create itu dimasukkan dulu perizinan agar dia bisa diklik, yaitu list view karyawan, set on item click this. Maka ini sudah bisa diklik list view-nya. Kalau nanti abang bikin seperti tadi, ada rusak, proses, selesai, berarti otomatis ada 3 list view ya. Berarti di sini dimasukkan juga 3 list view. List rusak, rusaknya apa? Set on item, gitu ya. Set on proses, apapun gitu ya. Berapapun listnya di sini dimasukkan. Karena ini cuma satu sekarang. Oke. Terus sekalian agar bisa berpindah, di sini on item click ini diabaikan saja. Nah, yang kita mainkan di dalamnya kita isikan intent seperti kemarin perpindahan activity, perpindahan halaman. Nah, yang kemarin itu kalau cuman put extra, sekarang ditambahkan menggunakan map seperti ini. Ya, has map, dibikin map. Kenapa menggunakan map? Karena data di sini itu dalam bentuk map, ya. Ini map nih.
datanya berbentuk map. Kalau kemarin kan cuma satu-satu nih. Sekarang ada banyak data, maka dia harus dimasukkan ke dalam map agar semua datanya bisa dipilih. Baru seperti tadi masukkan gitu ya. Menggunakan intent put extra. Setelah itu tampilkan intentnya apa, yaitu untuk update dan hapus. Seperti itu. Nah, ini silahkan dibikin untuk malam ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo. Kalau ada yang bingung nanti ditanyakan aja. Kalau bagian read agak panjang, kalau misalkan di bagian manage-nya update dan delete itu sama seperti create. Yang pertemuan hari Selasa kemarin gimana Bang? Pengen diganti hari apa? Atau pengen di-online kan? Selasa ya. Iya. Hari Selasa kemarin itu kan ada ya satu kali. Sebenarnya kalau jadwal tuh kalau pengen di online kan ada sih satu materi yang bisa di online kan, yaitu update dan delete. Itu kan sama seperti create saja. Jadi pada saat 3 kali terakhir itu abang kita full bahas-bahas apa nih masalahnya. Nah, ini create delete, update delete, laporan posting terakhir Sabtu. Kalau kita ganti berarti di antara dari besok sampai dengan hari Sabtu. Kalau pengen pertemuan. Mau di YouTube atau di mana? Kalau YouTube saya cuma nampilin coding ini saja sih untuk hitungannya. Manage data doang. Yaitu update-nya cuma kayak gini. Update itu sama seperti create. Delete juga sama seperti create. Jadwalnya kapan kalau misalkan pertemuan? Bisa. Selasa. Kalau ini kan Selasa ya, Oh, yang iya. mau pengen diganti. Besok bisa. Kalau Selasa sudah ada, hari Rabunya saya yang nggak bisa. Hari Jumatnya, Jumat, Sabtu, Minggu sebenarnya masih bisa. Di minggu kelima, Kalau Jumat Minggu. Jumat atau Minggu ya? Oke.